Halo, saya Haryanto Kandani dari motivatorindonesia.com. Pada kali ini saya mau sharing bagaimana kita menghadapi setiap tantangan, setiap kendala, ataupun setiap problem yang mungkin kita hadapi ketika kita sedang mencapai target dalam kehidupan kita, atau mungkin target di dalam bisnis, pekerjaan, karir, ataupun juga kalau Anda orang sales dan marketing, tentunya kita punya sasaran yang ingin kita capai, namun tidak lepas selalu dari yang namanya begitu banyaknya tantangan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi baik di lapangan, baik secara eksternal maupun internal. Nah, pertama kita harus mengetahui bahwa dalam hidup ini ada area di luar kendali kita, ada area di dalam kendali kita. Nah, area di luar kendali kita adalah area yang kita nggak bisa buat banyak untuk hal tersebut. Kita sulit untuk ubah, mungkin kita nggak bisa berbuat macam-macam terhadap hal-hal yang ada di area tersebut. Apa saja area di luar kendali kita? Biasanya itu berhubungan dengan orang lain, situasi, ataupun juga kondisi dan hal-hal yang mungkin bersifat mungkin eksternal di dalam kehidupan kita. Namun masih ada area di dalam kendali yang bisa kita fokuskan senantiasa, yaitu sesuatu yang bersifat internal, atau mungkin segala sesuatu yang masih berhubungan dengan respon kita, pola pikir kita, mungkin perkataan kita, bagaimana kita menyikapi sesuatu, ataupun juga tindakan-tindakan kita. Nah, disinilah yang perlu kita ketahui bahwa di dalam proses mencapai suatu hal dalam hidup, seringkali tantangan, problem, kesulitan itu akan selalu ada. Namun kita bisa membedakan selalu dan jangan terlalu lama fokus ke area di luar kendali kita. Sebagai contoh, ketika saya adakan training atau seminar, misalnya untuk orang sales dan marketing, seringkali saya bertanya seperti ini, apa saja tantangan-tantangan yang Anda hadapi sehingga Anda sulit mencapai target, atau mungkin Anda bisa mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Seringkali saya tulis di papan, mereka mengatakan, oh karena kompetitor mereka sulit untuk bisa mencapai target. Yang lain lagi berkata krisis, kebijakan ekonomi yang berubah, atau mungkin karena pemerintah. Ada lagi yang berkata diskonnya kurang. Ada juga mungkin menyalahkan produknya, atau mungkin susah karena market atau demand sekarang lagi turun atau lagi sepi gitu. Nah, ada juga yang mungkin mengatakan seperti mereka sulit menjual karena mereka kurang menguasai produk. Mereka tidak mencapai target karena mereka malas, ataupun juga karena mereka tidak fokus. Nah, dari jawaban-jawaban atau alasan-alasan yang mereka kemukakan, saya coba list down dan saya coba bedakan dan memberikan gambaran kepada mereka. Di situ saya ajak mereka melihat yang mana di dalam kendali mereka dan yang mana di luar kendali. Ketika kita katakan bahwa kita sulit untuk mencapai sesuatu karena kompetitor, kita sedang fokus di luar kendali kita. Kita nggak bisa buat banyak dengan kompetitor. Artinya, mau bisnis apapun, hari ini bisnis buka, besok laris, lusa sudah banyak kompetitor. Dan akhirnya kalau kita terus fokus pada kompetitor, akhirnya kita menjadi bisa kehilangan semangat, frustasi. Atau mungkin kalau ketika kita fokus pada krisis, ketika kita menghadapi krisis itu di luar kendali kita. Semua bisnis, semua kompetitor juga mengalami krisis, itu yang mereka juga hadapi mungkin. Atau mungkin ketika kita bilang hal-hal yang seperti kebijakan yang berubah atau harga yang kurang, itu semua di luar kendali kita, kecuali kita bagian yang memang menetapkan harga. Tapi kalau kita sebagai sales and marketing yang harus menjual dengan harga yang ditetapkan, itu di luar kendali kita. Tapi saya lebih senang dengan jawaban-jawaban tadi yang terakhir seperti malas bisa kita ubah, kita bisa tingkatkan, itu di dalam kendali kita. Atau misalnya jawaban kurang menguasai produk atau product knowledge, wow, kita bisa belajar untuk menguasai produk dengan jauh lebih baik. Atau mungkin kemampuan selling skill kita bisa ditingkatkan kalau memang kita nggak mampu menjual. Nah, inilah yang saya katakan bahwa terlalu banyak orang-orang sales, marketing, dan juga di dalam bisnis, di dalam kehidupan, seringkali kita tergoda untuk fokus apa yang kita tidak bisa kendalikan. Dan ketika kita fokus di area di luar kendali kita, akhirnya apa ya? Kita terjebak dalam situasi kita bisa merasa down, kita merasa kehilangan semangat, kita merasa tidak banyak hal yang kita bisa buat untuk mengubah keadaan. Tapi hari ini saya mau mengajak kita, apapun tantangan yang kita hadapi, belajarlah fokus pada apa yang masih bisa kita kendalikan. Apa yang masih bisa kita kendalikan? Respon kita misalnya menghadapi segala sesuatu. Misalnya dalam hidup ini kita akan selalu berjumpa dalam kondisi tidak ideal. Misalnya kita pengen jalanan lancar, ternyata macet. Kita pengen penerbangan on time, ternyata delay, bahkan malahan bisa cancel ya karena satu dan lain hal. Atau kita pengen orang baik sama kita, ternyata mungkin kita diperlakukan tidak baik. Kalau kita cuma fokus kepada hal-hal yang tidak ideal ini dan
di luar kendali kita, akhirnya kita seringkali merasa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi mari kita belajar mulai fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu respon kita. Ya, apapun situasinya, respon kita lah yang menentukan hasil. Coba ketika jalanan macet, ketika kita mengeluh, kita marah-marah, apakah jalanan jadi lancar? Tentu tidak. Tetapi yang ada apa? Kita lalui macet dengan kondisi hati yang sangat bete atau mungkin kesel. Tapi sebaliknya kita bisa berespon yang lain. Dengan jalanan yang macet, bagaimana supaya kita bisa on time? Mungkin kita bisa kendalikan waktu kita berangkat lebih awal. Atau mungkin kita bisa keluar dari mobil kita, ya kita parkir, atau mungkin kita diturunin oleh sopir, kita naik ojek dan lain sebagainya. Itu pernah saya lakukan, ya, hanya untuk apa yang saya bisa kendalikan untuk bisa sampai tepat waktu. Atau mungkin kita bisa ketika stuck macet, kita bisa bersyukur, kita bisa dengar lagu, kita bisa mungkin telepon teman kita. Mungkin jalanan juga tidak lancar langsung, tetapi kita bisa jalani dengan suasana hati jauh lebih baik. Ini cuma contoh bagaimana kita bisa meresponi segala hal dengan apa yang masih bisa kita kendalikan. Nah, begitu pula dalam hidup ini, selain area di luar kendali, area di dalam kendali, di tengah-tengah inilah ada area dalam pengaruh. Contoh, mungkin kita nggak bisa kendalikan anak kita 24 jam. Kita nggak bisa kendalikan suami kita nggak bisa kendalikan istri kita. Ada yang berkata, Pak, tapi saya bisa suruh anak saya mungkin dia pergi, tidak boleh pergi. Ya, mungkin kelihatannya dia mengikuti kita, tetapi hatinya tetap kita nggak bisa kendalikan. Atau ketika kita lagi di kantor, kita nggak bisa kendalikan 24 jam anak kita, tapi kita bisa pengaruhi mereka, ya, untuk melakukan hal yang baik, untuk hidup dengan prinsip-prinsip yang kita sudah ajarkan. Begitu pula konsumen mau membeli produk kita atau tidak, itu hak dia, itu di luar kendali kita. Tapi dengan kemampuan selling skill, negotiation skill, dengan kemasan produk yang kita bisa package dengan baik, kita bisa mempengaruhi mereka. Berarti selain area di luar kendali, area dalam kendali, ada area di dalam pengaruh. Misalnya, kita bisa mempengaruhi atasan kita untuk kebijakan yang sudah dibuat. Kita bisa mempengaruhi mungkin dalam hal komunikasi dengan klien. Kita bagaimana mempengaruhi mereka supaya tertarik dengan penawaran kita ketika kita berhadapan juga dengan penawaran-penawaran yang lain dari kompetitor. Jadi ketika kita mengerti akan hal ini, kita nggak mudah stres lagi. Kita nggak mudah kehilangan semangat. Kenapa? Jangan habiskan waktu Anda hanya fokus pada apa yang kita tidak bisa kendalikan. Tapi coba cek apa yang masih bisa kita kendalikan dalam situasi, masalah, tantangan, kesulitan yang Anda hadapi. Baik secara organisasi, secara bisnis, pribadi, karir, keluarga. Selalu dengan pola pikir seperti ini, hidup kita akan jauh lebih efektif. Dan selain apa yang masih bisa kita kendalikan, apa yang masih bisa kita pengaruhi. Tidak semua hal bisa kita pengaruhi, tetapi ketika kita tahu hal-hal yang bisa kita pengaruhi dengan efektif, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. Teknik ini sudah menjadi pola pikir yang saya terapkan dalam kehidupan, sehingga masalah-masalah, tantangan, kesulitan, musibah bisa terjadi, tetapi saya mulai fokus dan saya mulai kontrol apa yang saya bisa kontrol, dan saya bisa fokuskan kepada hal tersebut, sehingga saya melihat dampak dari respon yang saya buat memberikan hasil yang luar biasa. Saya yakin ketika Anda mulai praktekkan prinsip ini, akan juga memberikan hasil-hasil yang signifikan, efektif bagi organisasi dan juga kehidupan Anda secara pribadi, baik dari segi keluarga, keuangan, ataupun karir Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga memberikan inspirasi buat Anda pada sharing kali ini. Terima kasih.